Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Faiz Aljidan dengan NIM 3336220026. Kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi analisis materi dengan judul Pekerjaan di Ruang Terbatas atau Confined Space dari mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja, kelas B, dengan dosen pengampu Ibu Siti Aisyah, SPD, MT. Bahaya bekerja di ruang terbatas dan prosedur ketiga di ruang terbatas. Ruang terbatas adalah ruang yang cukup besar di mana seorang pekerja dapat memasukinya sebagian atau seluruh badannya dan mengerjakan tugas di dalam ruangan tersebut. Dari OSHA General Industry Definition, ruang terbatas memiliki keterbatasan jalur masuk maupun keluar yang tidak dirancang untuk tempat bekerja berkelanjutan atau terus-menerus di dalamnya. Contoh dari ruang terbatas tersebut adalah tangki lubang masuk atau manholes, saluran air kotor bawah tanah atau sewers, kettle pemanas atau boilers, tungku pembakaran furnace, bak bins atau corong penuang hoppers, ruang besi pipa parit, dan terowongan saluran udara, dan masih banyak lagi. Adapun risiko bekerja di ruang terbatas adalah konsentrasi oksigen berkurang. Konsentrasi oksigen yang ada di dalam ruang terbatas tersebut memiliki angka yang berada di luar batas oksigen yang aman untuk manusia. Kemudian, sesak napas. Konsentrasi pencemaran udara yang dapat menyebabkan kehilangan kesadaran atau sesak napas bagi para pekerja yang ada di ruang terbatas tersebut. Kemudian, ada gas yang mudah terbakar. Konsentrasi dari pencemaran udara yang mudah terbakar. Kemudian, tertimbun tanah. Tertimbun tanah, benda padat yang berjatuhan atau meningginya tingkat zat cair yang dapat menyebabkan mati lemas ataupun tenggelam. Kemudian, penyebab kecelakaan pada ruang kerja terbatas adalah pertama adanya peralatan mekanikal yang bekerja tanpa disengaja. Kedua, cairan dan gas yang berbahaya masuk ke ruangan melalui ruangan yang terbuka tanpa disengaja. Udara yang berbahaya masuk ke dalam ruangan. Kemudian, tidak ada petugas jaga di luar ruangan. Selanjutnya, penyelamatan dan tindakan darurat yang kurang terencana dengan baik. Kemudian, ventilasi yang kurang sehingga terjadi dehidrasi. Adapun prosedur memasuki ruang terbatas adalah satu, persiapan dan perencanaan. Kedua, persiapan dan pelaksanaan isolasi. Yang ketiga, pembersihan ruang terbatas. Keempat, pasukan udara dan tata cara memasuki ruang terbatas. Adapun ketiga di ruang terbatas adalah bisa dilihat dari gambar-gambar tersebut. Yang pertama ada ventilasi udara, kemudian ada alat komunikasi, ketiga ada pemadaman api dengan apar, yang keempat ada gunakan safety harness, yang kelima ada gunakan masker oksigen, kemudian ada antisipasi keadaan darurat. Adapun potensi kecelakaan pada proses material handling secara manual. Setiap pekerjaan yang melibatkan MMH ini mungkin termasuk risiko tinggi untuk cedera yang berkaitan dengan pekerjaan. Aktivitas MMH yang tidak dapat menimbulkan kerugian bahkan kecelakaan pada pekerja. Akibat yang ditimbulkan dari aktivitas MMH ini yang tidak benar salah satunya adalah gangguan muskuloskeletal atau musculoskeletal disorder atau MSDS. MSDS adalah suatu kondisi yang mengganggu fungsi sendi, ligamen, otot saraf, dan tendon. Penggunaan otot yang berlebihan atau otot menerima beban statis secara berulang dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat mengakibatkan gangguan pada sistem muskuloskeletal. Gangguan ini dapat mempengaruhi setiap area dalam tubuh, mencakup leher, bahu, pergelangan tangan, punggung, pinggul, lutut, dan kaki. Kemudian, potensi kecelakaan pada proses material handling menggunakan alat. Berikut merupakan potensi bahaya yang dapat timbul saat pengoperasian alat berat. Pertama, alat tumbang, terguling, atau terjungkal ke depan.
Yang kedua, pekerja tertimpa atau terjepit alat berat dan jatuh dari alat berat. Yang ketiga, pekerja terkena runtuhan material yang diangkat oleh alat berat. Yang keempat, pekerja dapat tertabrak atau terlindas alat berat. Yang kelima, pekerja tersengat listrik ketika alat kontak langsung dengan saluran listrik tegangan tinggi di bagian atas. Kemudian, ada prosedur K3 material handling menggunakan alat. Rencana penanganan barang atau bahan material. Yang pertama adalah tentukan cara penanganan bahan yang akan digunakan sebelum pekerjaan dimulai. Yang kedua, pastikan setiap peralatan dikirim ke lokasi tepat waktu. Ketiga, pastikan peralatan dioperasikan oleh operator terlatih dan berpengalaman. Yang keempat, koordinasikan kegiatan di lokasi sehingga pekerjaan pengangkatan tidak membahayakan pekerja lain. Lakukan pemeriksaan peralatan secara teratur. Kemudian, contoh dari penggunaan alat tersebut adalah derek atau kren. Berikut merupakan perencanaan pekerjaan pengangkatan menggunakan derek atau kren. Pertama, pilih derek atau kren yang benar sesuai kebutuhan pekerjaan dan mampu mengangkat muatan terberat pada radius yang dikenaki dengan tersedianya kapasitas cadangan. Yang kedua, sekecil mungkin untuk keluar masuk lokasi pengoperasian, periksa sertifikat pemeriksaan kren apakah sudah diperbarui atau belum. Yang ketiga, pastikan indikator beban aman otomatis terpasang. Pakaian mengangkat lebih dari 1 ton dan dalam kondisi baik. Yang keempat, pastikan operator yang terlatih berpengalaman serta bersertifikat. Yang kelima, tempatkan kren pada tempat yang aman. Selanjutnya adalah prosedur K3 material handling secara manual atau manual handling. Prosedur K3 teknik manual lifting adalah pertama, lakukan penilaian risiko pada seluruh aktivitas manual handling dan aktivitas yang berisiko menimbulkan cedera. Kemudian, apabila diperlukan, Anda bisa mendesain ulang teknik manual handling dan mengganti dengan teknik pengangkatan mekanis, misalnya menggunakan lift truck, pallet truck, atau trolley. Selanjutnya, lakukan teknik manual handling yang benar. Di antaranya, pertama, perhatikan garis kekuatan. Artinya, sikap tubuh dengan memosisikan kaki ke arah beban yang diangkat. Posisi kuda-kuda akan sangat mempengaruhi kekuatan dalam melakukan pengangkatan beban. Yang kedua, angkat beban sedekat mungkin dengan tubuh dan pastikan tulang punggung tetap tegak saat mengangkat beban. Yang ketiga, jaga agar beban tetap dekat dengan pinggang ketika beban dipindahkan dan pandangan Anda juga harus bebas dari hambatan dan kadang area kerja tidak ada gangguan. Yang keempat, jalanlah secara menyamping saat menuruni tangga atau lorong untuk menjaga kestabilan dan mempermudah melihat jalur yang dilalui. Yang kelima, pastikan kepala Anda tetap tegak dan pandangan lurus ke depan. Yang keenam, jangan mengangkat beban melebihi batas berat beban maksimum. Terima kasih. Berikut itu adalah analisis materi dari pekerjaan ruangan terbatas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.